Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, kali ini gue pengen say goodbye ya untuk iPhone 13 teman-teman ya. Jadi di video kali ini sebenarnya gue lebih pengen sharing ke kalian tentang keluh kesah gue menggunakan iPhone 13. Dan mungkin ini adalah saat yang tepat bagi gue secara pribadi untuk say goodbye ke iPhone 13 gue teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pemesan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi pertama-tama gue pengen bilang ke kalian juga, gue say goodbye ke iPhone 13 ini bukan berarti iPhone 13 ini udah nggak bisa dipakai ya teman-temannya. Di sini lebih ke preferensi gue secara pribadi yang memutuskan untuk genap 2 tahun iPhone 13 ini akan gue lego dan akan gue ganti ke iPhone yang lebih tinggi teman-temannya. Nah, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 13 resmi dari iBox teman-teman. Ini umurnya pas Agustus nanti itu genap jadi 2 tahun teman-temannya. Nah, ini gue buka dulu passwordnya. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk bulan Agustus nanti genap 2 tahun umurnya. Jadi sekarang itu di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi sekarang itu dia udah 1 tahun 8 bulan teman-teman alias 1 tahun 8 bulan tuh berarti 20 bulan teman-teman ya. 20 bulan udah gua pakai iPhone 13 ini. For information, kalau untuk iPhone 13 gue ini resmi iBox. Gue beli di iBox, kalau nggak salah waktu itu gue beli di angka 11,9 juta alias 12 juta aja digenepin teman-teman. Kemudian selama gue pakai iPhone 13 ini tidak ada yang namanya isu green screen. Kemudian untuk dari sisi kamera aman-aman aja. Di sini gue pengen share ke kalian kalau untuk dari sisi baterai setelah gue pakai 1 tahun 8 bulan alias 20 bulan, kalian bisa lihat sendiri kalau untuk baterai gue tuh masih di angka 89% teman-teman. Yang menurut gue secara pribadi untuk 89% hampir 2 tahun itu masih sangat bagus banget untuk baterainya guys ya. Nah, jadi buat kalian yang nanya ke gue, bang, gue pakai hampir 2 tahun baterai gue sisa 81%, itu juga menurut gue secara pribadi masih bagus. Ingat kalau baterainya tuh walaupun baterai health-nya tuh udah rendah banget, tapi selama tidak restart sendiri, persentase baterainya itu dia tidak naik turun secara drastis, misalkan dari 60 tiba-tiba langsung ke 50. Nah, itu nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Kalau misalkan baterai itu kapan saatnya diganti? Saatnya diganti itu saat baterai itu udah mulai turun dan naik, itu persentasenya nggak jelas. Misalkan kalian dari 70 tiba-tiba turun ke 60, nah itu langsung turun 9% atau 10% misalnya, nah itu udah harus ganti. Kemudian kalau misalkan baterainya tuh udah nggak sehat, dia tuh suka nge-restart sendiri teman-teman. Ini harus gua share ke kalian karena dari pengalaman gua secara pribadi, baterai itu walaupun persentase baterainya tuh masih di atas 80% ya, misalkan 87, tapi kalau dia udah mulai restart sendiri, persentase baterainya turun naik gak jelas, itu kalian udah harus ganti baterai teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk dari baterai iPhone 13 gue ini masih aman banget, tidak ada permasalahan sama sekali teman-teman ya. Kemudian untuk dari sisi kamera, kalau untuk kamera di iPhone 13 ini gue bisa bilang gue puas banget, tidak ada kelemahan sama sekali teman-teman. Untuk kamera belakang, untuk kamera depan juga semuanya oke-oke aja. Untuk bikin konten, kalian misalkan orang yang serius di konten kreator butuh iPhone yang kameranya bagus, gue rasa iPhone 13 adalah salah satu pilihan standar teman-teman, alias minimal banget. iPhone 13 itu adalah gadget yang bisa kalian pakai untuk konten kreator teman-teman ya. Sebenarnya untuk iPhone 11, iPhone 10, 10s juga bisa, tapi di sini gue ngambil titik tengahnya aja. Standarnya sekarang itu di 2025 adalah minimal di iPhone 13. Kalau misalkan kalian pengen serius untuk jadi expert di konten kreator teman-teman ya. Jadi sebelum kalian menggunakan iPhone 13 untuk bikin konten, kalian juga harus mempelajari tentang lighting, tata cara lighting, fotografi ilmunya yang bener gimana, angle yang bagus gimana, untuk editing presetnya gimana, itu kalian juga harus pelajari biar nggak berasa sia-sia sudah menggunakan iPhone yang bagus kameranya tapi ternyata teknik kita masih kurang mumpuni teman-teman ya. Oke guys, untuk selanjutnya gue akan bahas dari sisi body. Kalian bisa lihat sendiri kalau untuk body di iPhone 13 gue ini itu minim yang namanya lecet teman-teman ya. Lecet pun di sini kalian bisa lihat untuk di ring kamera doang, tapi itu pun nggak banyak sama sekali. Untuk kiri kanan tidak ada lecet sama sekali, tapi dia seperti kayak terlalu sering pakai case ya, gonta-ganti, jadi dia ada kayak jamuran di sini teman-teman ya. Yang menurut gue secara pribadi untuk dari build quality dan kualitas materi untuk iPhone 13 ini bagus sih menurut gua secara pribadi teman-teman ya. So far gue tidak mengalami yang namanya lecet-lecet, kemudian goresan tebel ada dan nggak ada sama sekali. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, paling di sini ada kayak jamuran atau bekas ngecas doang yang menurut gua secara pribadi tidak mengganggu sama sekali teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk dari sisi material kualitas bodinya gue suka
kesan premiumnya bagus banget. Kemudian kalau untuk warnanya juga masih bagus banget ya untuk iPhone 13 gue ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk dari sisi kamera tadi bagus, dan juga untuk dari sisi body dan material bodinya ini juga masih Yahoo banget teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau misalkan untuk dari sisi iOS, dan untuk iOS juga ini masih dapetin update iOS terbaru teman-teman ya. Jadi iPhone 13 itu masih cukup aman teman-teman ya untuk dari update iOS ini. Bahkan untuk iPhone SE 2020 ini pun ini juga masih cukup aman karena masih mendapatkan iOS 18.4 yang terbaru. Jadi so far teman-teman ya, selama iPhone kalian tuh masih dapetin update iOS secara berkala dari Apple, itu nasibnya masih aman-aman aja. Dan prediksi gue secara pribadi, iPhone kelahiran tahun 2021 ini bisa tembus sampai 2028 loh teman-teman untuk pemakaian atau support iOS dari Apple teman-temannya. Nah, terlepas dari beberapa hal yang udah gue sebutkan di atas atau sebelumnya, kenapa sih gue mutusin untuk ganti iPhone yang lebih baru? Bagi gue secara pribadi, jangka pakai sebuah iPhone itu 2 tahun karena gue pengen menikmati untuk dari sisi peak performance-nya teman-teman. Setelah gue pakai 2 tahun, gue udah puas dan gue rasa gue harus upgrade ke yang lebih tinggi. Tapi di sini adalah preferensi pribadi masing-masing. Gue sih tidak merekomendasikan kalian untuk ganti iPhone 2 tahun sekali ya. Kalau bisa kalian pakai iPhone sampai rusak aja teman-teman ya. Tapi karena gue tipikal orang yang suka nyobain iPhone terbaru setiap 2 tahun sekali, gue mutusin untuk say goodbye ke iPhone 13 ini. Kalau misalkan ditanya ke gua apa sih minusnya dari iPhone 13 ini, sebenarnya nggak ada ya. Tapi kalau misalkan pengen dicari-cari, mungkin dari sisi refresh rate-nya masih 30 Hz, masih 60 Hz, belum 120 Hz. Kemudian baterainya untuk zaman sekarang ini udah mulai cukup kecil ya, karena zaman sekarang itu udah 4000-an mAh, ini masih 3000-an mAh teman-teman ya. Yang menurut gue secara pribadi, semakin tahun semakin ke depan semakin berat nih baterai iPhone 13, jadi semakin cepat boros guys, itu yang gue rasakan. Kemudian untuk zaman ke depan itu masif banget nih penggunaan yang namanya AI, Apple Intelligence, dan iPhone 13 ini dia tidak bisa support AI, tapi iOS yang disematkan oleh Apple itu mendukung yang namanya AI. Jadi iOS itu semakin berat dan semakin diupdate ke iOS yang terbaru, iPhone 13 ini juga kinerjanya akan semakin berat pelan-pelan temennya. Ini yang gue rasakan sejak install ke iOS 18 yang memang sudah aktif untuk mengikuti update di fitur Apple Intelligence teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian tanya ke gue, bang, lu bakal ganti apa sih? Gue mutusin untuk ganti iPhone 17 aja. Kenapa? Satu, untuk iPhone 16 sendiri itu terlalu lama masuk Indonesia, teman-teman. Gue memang tipikal suka beli yang resmi aja di Indonesia, yang udah masuk di Indonesia baru gue beli, dan ternyata baru bulan April ini dong untuk iPhone 16 masuk. Jadi gue putusin untuk upgrade ke iPhone 17. Selain itu, dari 13 ke 17 itu juga sangat jauh upgrade-nya teman-teman. Otomatis untuk dari sisi peningkatannya itu berasa banget. Jadi uang yang akan gue keluarkan nanti itu tidak akan rugi sama sekali. Bahkan kalau misalkan gue pengen upgrade ke iPhone 15 pun itu masih sangat worth it loh teman-teman ya. Apalagi gue upgrade ke iPhone 17 itu udah pasti sangat worth it. Nah, jadi di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa akhirnya untuk iPhone 13 ini menemui masa-masa terakhirnya, karena selain akan gue ganti iPhone 13 ini pun mungkin ini adalah bulan terakhir di mana iPhone ini akan dijual teman-teman ya. Kalau nggak salah bulan depan iPhone 13 ini udah nggak ada lagi, atau mungkin 2 bulan lagi iPhone 13 itu udah hilang dari peredaran resminya teman-teman ya. Kalau saya kan masih banyak, tapi kalau untuk barunya mungkin 2 bulanan lagi itu nggak dijual lagi oleh authorized resmi di Indonesia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum nyobain iPhone 13, gue rasa sekarang saatnya yang tepat untuk beli iPhone 13. Dan kalau ada yang nanya ke gue, bang, beli iPhone 13 atau iPhone 15? Begini, kalau misalkan kalian tuh pengen punya 2 device, kalau misalkan udah punya iPhone sebelumnya, terus kalian pengen punya 2 iPhone, gue rasa kalian bisa beli iPhone 13. Tapi kalau misalkan kalian cuma pengen beli 1 iPhone doang, gue rasa update aja ke iPhone 15. Nggak perlu lagi kalian update ke iPhone 13. Ini saran gue secara pribadi, tapi yang namanya saran boleh kalian terima, boleh nggak diterima juga teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini. Gue pengen say thank you so much ya untuk iPhone 13 ini yang udah nemenin gue
mostly hampir 2 tahun sebentar lagi teman-teman ya. Buat yang pakai iPhone 13 coba share keluh kesah kalian apa, mungkin dari sisi green screen, mungkin dari sisi baterai atau kamera, silakan share di kolom komentar teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys. Oke, kita taruh dulu seperti ini guys ya. Sip.